Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kita podcast teman curhat. Nah, di segmen kali ini mungkin kita sedikit berbeda nih gitu, karena dari segmen sebelumnya, karena kali ini kita mendatangkan seorang profesional yang akan ngebahas tentang keuangan gitu. Dan kemarin itu kita udah sempat open Q&A di akun sosial medianya teman curhat. Dan di situ banyak teman-teman yang nanya, netizen yang nanya soal perencanaan keuangan. Nah, di segmen kali ini aku udah nggak sendirian, dan di sini aku bersama dengan salah seorang konsultan keuangan gitu yang multinasional. Di sini ada Coach Nanda. Aku biasanya manggilnya Coach. Halo Coach Nanda. Halo, selamat siang, Mbak. Iya, siang. Gimana kabarnya Coach? Baik. Alhamdulillah. Ini Coach, mungkin teman-teman di sana tuh kepo, siapa sih Coach Nanda gitu. Boleh memperkenalkan diri dulu Coach? Oh iya. Kenalkan, nama saya Nanda Faradewi, Financial Planner. Saya biasa dikenal dengan panggilan Coach Nanda atau Mbak Nanda. Saya memang personal branding saya adalah perencana keuangan untuk personal, keluarga, karyawan, dan perusahaan. Itu sih. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin diperbaiki perencanaan keuangannya, boleh konsultasi dengan saya. Wah, keren banget. Jadi boleh nih Coach ya, buat teman-teman yang mau konsultasi tentang keuangannya. Boleh. Mau itu milenial ataupun udah nikah gitu juga bisa. Boleh, iya. Tapi nanti aku pribadi mau nanya, nggak apa-apa kan? Boleh. Sekalian konsultasi. Iya, boleh. Jadi di sini ada dari akun IG Armen Chandra _82. Iya. Dia bilang gini, gue cepet ngumpulin uang, tapi juga cepet ngabisin uang. Berarti uangnya cuma numpang lewat ya? Iya, cuman datang habis itu pergi lagi. Oh gitu. Jadi gini, itu apa, milenial? Milenial. Iya. Pertama yang harus dilakukan adalah mencatat. Uang masuk itu dicatat. Uang keluar dicatat. Karena kadang gini, gue perasaan uang tuh gampang deh dapetinnya, gitu kan? Perasaan gue tuh punya uang banyak. Tapi dicatat, karena gini, bisa jadi yang perasaan uang kita banyak, ternyata pengeluarannya lebih banyak, gitu. Jadi itu hal yang pertama harus kita lakukan, suka nggak suka, bisa nggak bisa, biasa nggak biasa, adalah kita coba catat. Pemasukan kita nih hari ini berapa, dari mana aja sumbernya, bagaimana, gitu. Lalu selanjutnya adalah kita catat pengeluaran. Biar parkir 5.000. Kita catat, karena gini, kalau 10 kali parkir udah 50.000 pada hari itu, nggak terasa, gitu kan? Nah, terus juga gini, misalnya uang itu habis buat apa sih? Untuk nongki misalnya, apakah produktif atau hanya bener-bener just for fun aja? Kalau misalnya memang just for fun, dibatasin. Sampai kapan kita toleransi terhadap pengeluaran yang hanya untuk nongkrong, tapi nggak ada feedbacknya terhadap keuangan kita, seperti itu. Kalau biasanya dicatat, akhirnya kita yang tadinya gampang dapat, nggak gampang ngebuang, lebih hati-hati. Oh iya ya, ternyata misalnya gini, dapat rezeki tanggal 5, tanggal 10 sudah habis. Sementara kalau tanggal 10 menuju tanggal 5 bulan berikutnya lama, gitu kan? Nah, jadi hal itulah yang bisa tertolong kalau kita mencatat. Jadi dengan kita lihat catatan, contekan biaya kita sehari-hari, kita akhirnya jadi bisa ngerem nih. Terus juga sedini mungkin kita harus tahu apakah yang kita mau itu adalah kebutuhan atau keinginan. Nah, betul. Jangan sampai nanti semua keinginan kita adalah kebutuhan. Wah, salah itu ya, repot Coach ya. tuh. Nggak bisa ngebedain, ya kan? Iya, Jadi benar. harus tuh kita catat. Apapun keinginan kita bikin list. Oh, yang pertama misalnya kepengen beli sepeda misalnya. Yang kedua misalnya mau nonton bioskop, atau yang ketiga pengen ganti kamera kayak gitu. Nah, itu dicatat. Jadi nanti kalau kita biasain catat, akhirnya kita punya skala prioritas, mana yang bisa diduluin, mana yang ditunda. Seperti itu. Karena itu juga kaitannya dengan emosi. Betul. Kadang semakin kita galau, belanja nggak terkontrol. Apalagi kalau sudah di media online, Nah, ya kan? itu sih parah banget. Godaan visual luar biasa. Karena apapun yang nampak di handphone kita jauh lebih menarik, gitu. Nah, terus ini ada pertanyaan kedua nih Coach ya, dari Ilmariani
kartu kredit atau pay later apakah aman untuk keuangan? Terus cara ngelola keuangan dari kredit atau pay later tuh gimana sih coach gitu? Jadi gini, kalau saran saya sih sebenarnya gini, kita memang sebaiknya paling tidak punya satu kartu kredit saja. Gunanya adalah kalau tiba-tiba terjadi emergency, misalnya nih kita karena satu dan lain hal harus masuk rumah sakit dan rumah sakit minta deposit, ya kan? Kita nggak ada pegang uang cash. Nah, kartu kredit bisa dipakai sebagai penolong kita dalam keadaan emergensi. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah kartu kredit itu kita bayar cicil. Jadi kalau kita sudah menggesek sejumlah biaya menggunakan kartu kredit, sebaiknya pas tagihannya datang kita bayar lunas. Karena apa? Karena kalau misalnya kita cicil, pertama bunga berbunga, lalu kedua itu membuat kita nggak disiplin. Tandanya apa? Kita nggak mikir panjang. Yang penting gesek dulu aja gitu. Apalagi kalau kartu kredit itu digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Udah hal konsumtif dan dibayarnya tidak penuh langsung, itu akan jadi beban kita di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kalau saran dari coach itu kalau misalnya kayak kita sekali transaksi pakai kredit, kalau bisa langsung lunasin gitu ya coach. Langsung lunasin, jangan cicilan deh gitu jangan ya. Dicicil gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita sampai mencicil barang, berarti terhadap barang tersebut kita belum mampu memilikinya kan, karena masih nyicil gitu. Nah, saya sebagai coach menyarankan kalau memang harus mencicil itu lebih kepada aset, misalnya rumah, mobil, kayak gitu ya. Itu pun mobil lihat-lihat dulu. Karena kenapa? Karena kita jangan sampai mencicil sesuatu yang nilainya setiap tahun menurun. Gitu. Betul. Kalau misalnya kita mencicil rumah, cicil tanah, cicil apartemen, ya aset-aset tersebut naik nilainya. Benar. Gitu. Seperti betul. Itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau untuk hal-hal yang konsumtif atau untuk sesuatu yang nilainya semakin berkurang, sebaiknya dipikirin lagi dengan bijaksana. Seperti itu. Nah, terus ini ada pertanyaan ketiga nih coach ya, dari akun yang sama, Ilma Riani. Aku suka banget belanja dan cenderung boros, tapi yang aku beli itu buku-buku katanya. Itu gimana tuh coach? Buku tuh bisa dijual lagi nggak sih? Bisa kan? Kalau menurut coach gimana? Dia borosnya buku nih gitu. Gini, pertama yakin kalau buku itu terbaca semua. Karena kadang kita lapar mata karena lapar judul. Nah, itu dia. Judulnya kayaknya kekinian nih. Oh, kayaknya ini penulis ini baru ngeluarin buku ini nih. Oh, bestsellernya ini nih gitu. Tapi yakin nggak kita kalau buku itu kita baca? Kalau nggak yakin, sebaiknya tunda. Terus caranya gimana? Caranya bikin list dulu. Misalnya nih, kita bulan Januari udah beli 10 buku. Mau Februari 10 buku lagi. Kita catat dulu tuh yang Januari, udah dibacanya itu sampai buku keberapa. Kalau ternyata yang belanja bulan Januari buku dari 10 buku baru kebaca 2, kan punya PR 8 buku lagi tuh. Nah, sebaiknya ketika di bulan Februari mau belanja buku lagi, ingat yang 8 buku aja belum dibaca. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kalau memang hobi beli buku, ada baiknya buka perpustakaan aja secara komersil. Karena kenapa? Karena buku yang kita beli seharusnya memproduksi gitu, produk produktif gitu loh. Jadi ada uang masuk dari penyewaan buku, menghasilkan gitu. Jangan sampai hanya konsumtif aja. Karena gini, buku pun nggak murah. Beli buku pun itu nggak murah, itu mahal gitu. Jadi itulah yang mesti dipikirin, kenapa kita membeli sesuatu itu harus panjang pikirannya. Kalau memang benar-benar hanya untuk numpuk-numpuk buku, ya untuk apa juga gitu. Sementara tagihannya kan harus dibayar. Seperti itu. Atau enggak misalnya buku yang kita beli memang kita dedikasikan untuk ujung-ujung ngajar gitu loh. Semua yang buku kita baca kita ajarin ke orang. Semua kita ajarin ke orang. Nah, itu mungkin bisa lebih produktif ya, seperti itu. Tapi kalau hanya dibaca, ditaruh, saya yakin sih orang yang suka belanja buku itu justru dalam jumlah banyak ya. Misalnya sekali belanja 10 buku, percaya deh bulan berikutnya belum tentu kebaca semua. Iya benar. Gitu. Setuju. Karena mungkin dengan rutinitas dia yang ini kan yang sibuk gitu. Iya.
Apalagi kalau udah lapar mata, judulnya lucu, ininya lucu gitu. Oh, itu sih biasanya dampak hutang kartu kreditnya jadi besar. Di situ ya. Terus ini ada pertanyaan keempat dari Anissa Faf. Bagaimana mengelola keuangan untuk kebutuhan diri sendiri dan rumah tangga? Kayaknya dia udah nikah mungkin. Oh, udah nikah kayaknya. Kayaknya ya, soalnya dia nanya. Ini yang perlu dikasih keterangan adalah siapa tadi? Anissa itu bekerja atau tidak? Satu, yang kalau misalnya bekerja berarti Anissa juga punya dompet sendiri. Kalau Anissa ternyata tidak bekerja dan uang dari suami, berarti Anissa hanya mengelola uang yang disetor suami kepadanya gitu kan. Nah, itu beda-beda triknya. Karena kenapa? Karena kalau uang yang dikasih suami untuk kita, otomatis kan kita harus bertanggung jawab. Dan suami akan minta pertanggungjawabannya kan. Uang saya kasih sekian, kemana aja, buat apa aja gitu. Karena gini, yang perlu banyak ibu-ibu atau perempuan itu tahu, laki-laki nih sebagai pencari nafkah, apalagi kalau dia hanya pencari nafkah satu-satunya, dia tuh suka nggak ngerti gini, kenapa ya perempuan itu kalau dikasih uang 1 juta nggak cukup, 2 juta nggak cukup, 3 juta nggak cukup gitu. Jadi cukupnya tuh berapa gitu loh. Itu yang kadang laki-laki juga kadang nggak ngerti. Bingung gitu ya itulah sama istrinya. kenapa perlu dicatat gitu kan. Terus kalau misalnya seenak-enaknya mengelola keuangan pribadi itu adalah kalau kita juga bekerja. Jadi uang yang kita kelola adalah uang kita sendiri. Lalu uang untuk keluarga baru uang yang dikasih suami sebagai nafkah kita kan. Nah, itu kita catat dengan catatan yang berbeda. Jadi catatan pribadi sendiri, catatan uang yang dikasih suami sendiri gitu. Jangan dicampur juga, dipisah. Jadi kalau misalnya catatan kita sendiri kan kita gaji sendiri, uang sendiri kita catat sendiri. Tiba-tiba kita kepengen beli buku, beli aja. Tanpa harus banyak pertimbangan kan. Yang dari suami atau enggak gitu. kita mau beli skincare. Ya udah beli aja. Jadi kan nggak perlu ribet sama suami gitu. Kadang gini, laki-laki itu kan kadang nggak ngerti kenapa perempuan itu lipstiknya ada 50.000, ada yang 500.000. Nah, yang perempuan tuh yang matte lah, yang organik lah, yang lembab lah. Bener, gitu. yang Laki-laki nggak liptin ngerti. gitu-gitu. Karena kenapa? Karena buat laki-laki warnanya sama kok gitu. Nah, itu yang harus kita ngerti. Kenapa baiknya kita memang sebaiknya kerja dan punya penghasilan. Karena hal-hal begitu nggak nyampur dengan uang yang dikasih suami gitu, seperti itu. Jadi kalau kita kayak punya kebutuhan sendiri tuh ya udah nggak ngobrak-ngabrik uang yang dari suami, jatah dari suami untuk keluarga, nggak sih Coach? Iya, jadi istilahnya kita punya 2 dompet nih. Dompet kita pribadi sama dompet keluarga. Jadi ketika kita punya sesuatu yang kita pengen banget gitu misalnya, atau enggak misalnya kita ingin mau perawatan gitu kan, ya udah kita pakai dompet kita. Tapi ketika kita misalnya mau beli beras, bayar listrik gitu kan, ya kita pakai dompet keluarga yang dari suami. Iya benar, setuju banget.